Apakah penambahan dari kursi anggota DPR ini sudah selangkah lebih maju dengan disetujuinya ada penambahan 15 kursi menjadi 575 anggota DPR. Kita akan langsung konfirmasi hal ini bersama Lukman Edy, Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, dan juga ada Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif dari Perludem. Selamat pagi Mbak Titi, Pak Lukman, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Ini kalau saya lihat berarti sudah sepakat nih ya antara anggota DPR dengan pemerintah penambahannya jadi 15 kursi begitu Pak Lukman? Ya, itu sudah kesepakatan. Menambah 15 kursi, permintaan DPR sebenarnya nambah 19 ya. Dan kita memberi syarat kepada pemerintah, boleh kita hanya tambah 5, tetapi melalui pendekatan realokasi, redistribusi. Jadi daerah-daerah yang over representasi itu harus dikurangi. Misalnya Sulawesi Selatan, sekarang kan over representasi sampai 4. Sumatera Barat kelebihan 3. Nah, kalau hanya tambah 5 seperti konsep pemerintah, maka mau tidak mau harus dilakukan penataan ulang dapil-dapil itu sehingga sesuai dengan azas Opov. Ini saya membayangkan unsur politisnya bisa berabe istilahnya. Nah, itu dia. Jadi kalau ada restruktur. Kita minta silakan pemerintah lakukan pendekatan dengan pemerintah daerah. Kira-kira daerah mau nggak itu dikurangi secara signifikan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada lagi tawaran 500 tambah 10. Tambah 10 juga Pansus mengatakan nggak apa-apa kita terima tambah 10. Tapi daerah-daerah mana yang dikurangi tolong di-exercise. Nah, sehingga kemudian dapat angka 10-nya. Jadi tetap harus ada pengurangan dari daerah yang over. Kalau kebijakannya tanpa pengurangan atau tanpa realokasi, maka di angka 19 nambahnya. Nah, akhirnya pemerintah membuat pertimbangan-pertimbangan, temu di angka 15. Dan itu kita setujui. Jadi ini tanpa ada. Sekarang formula angka 15 ini seperti apa? Itu memang di keputusan rapat Pansus dan pemerintah kemarin masih kita gantung. Oke. Berarti 15 ini tanpa realokasi sama sekali begitu ya? Bisa tanpa realokasi, ya. Bisa dengan realokasi. Ya, tergantung dari kesepakatan antara Pansus dan pemerintah ini. Oke, kita sepakati di angkanya aja dulu, belum metodenya. Oke, metodenya belum. Mbak Titi, Anda sendiri melihat akhirnya jatuh pada angka 15 ini bagaimana? Memang sudah angka yang tepatkah atau Anda masih setuju bahwa sebenarnya tidak perlu ada penambahan juga? Ya, jadi dari awal itu kan Pansus memulai dengan parlemen size ya. Tidak kemudian diawali dengan exercise apakah semua instrumen pemilu dan instrumen sistem pemilu kita sudah diterapkan secara konsisten. Nah, pertanyaan paling mendasar adalah 560 ini distribusi dan alokasinya apakah sesuai dengan prinsip-prinsip cara kita mengalokasikan kursi. DPR itu kan adalah political representation atau lembaga perwakilan mewakili orang. Sementara DPD sebagai kamar kedua adalah lembaga yang mewakili wilayah atau regional representation. Nah, konsekuensi dari lembaga perwakilan maka jumlah penduduk menentukan. Nah, dalam konteks tadi yang disebutkan oleh Pak Lukman Edy, memang di dalam distribusi kursi kita ini warisan masa lalu ya. Itu bermula dari kesalahan fatal di 2009 tidak konsisten menerapkan distribusi kursi ketika ada daerah yang mekar. 2004 daerah yang mekar. Kalau ada daerah yang mekar maka kursi di induk dikurangi. Jadi misalnya Sumatera Selatan mekar menjadi Bangka Belitung, maka Sumatera Selatan dikurangi 3. Tapi 2009 parameter itu tidak dilakukan. Jadi Sulawesi Selatan itu mekar menjadi Sulawesi Barat, tapi kursi Sulawesi Selatan tidak dikurangi. Karena padahal penduduknya kan berkurang. DPR sebagai perwakilan orang mestinya ketika ada pemekaran karena penduduknya berkurang pula alokasi kursi. Nah, yang terjadi adalah berakibat ada daerah yang mengalami kekurangan keterwakilan atau under representation. Misalnya seperti tetangga provinsinya Pak Lukman Edy, adik bungsunya ya, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu kekurangan 1 kursi yang mengakibatkan karena alokasi kursinya cuma 3, harga 1 kursinya sangat mahal sekali. Provinsinya Pak Lukman Edy sendiri kekurangan 2 kursi. Sementara ada provinsi lain yang mengalami over representation. Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita kembali kepada lembaga perwakilan itu sebagai political representation mewakili orang, maka yang kami tawarkan adalah kita benahi dulu ini redistribusi dan realokasi. Itu Sebab tadi memang ada
ada peluang untuk kemudian menambah gitu. Karena kalau dicari dasar pasti ada dasar ya Pak. Tapi kemudian membentuk parlemen itu tidak hanya itu parameternya. Kita juga ingin menempatkan undang-undang pemilu ini sebagai bagian dari pendidikan politik. Ada daerah yang istilahnya itu merasakan kenyamanan di atas penderitaan daerah lain gitu ya. Yaitu yang over dan under tadi. Saya membayangkan pekerjaan politiknya akan tinggi kalau memang harus melakukan realokasi dan redistribusi ini. Harus ada nego-nego politik lah dengan mereka yang sudah memegang kursi tersebut begitu. Memang kami beranggapan bahwa skema ini tidak bisa diselesaikan dengan jangka pendek. Jadi skema ini memang harus dibicarakan dalam sebuah proses yang tidak sebentar gitu ya. Tapi satu sisi ini harus kita jalankan. Sebab gini, kalau kita menambah tanpa kemudian kita menerapkan prinsip-prinsip tadi Pak, bagaimana kita mendistribusikan kursi itu sebagai bagian dari distribusi berdasar jumlah penduduk, maka kita juga tidak mengatasi problem under representation dan over representation. Itu berarti kalau ada penambahan 15 kursi Pak, tetap saja ini berarti harus alokasi dan harus distribusi. Akan tetap ada yang jadi bukan hanya berlebihan juga. Dalam pembahasan undang-undang pemilu sekarang, bukan hanya soal redistribusi ya. Kita berupaya untuk seluruh norma-norma yang ada undang-undang ini memang harus jelas landasan teorinya. Kita nggak mau ngulangin sejarah masa lalu ya. Ketika misalnya menentukan jumlah kursi setiap dapil, wah pimpinannya nih orang Sulawesi Selatan semua ini. Untuk ini kita menghindari itu. Jadi kita menghindari pembicaraan misalnya subjektivitas terhadap wakil daerah-daerah tertentu. Kita rumuskan dulu formulanya. Seperti yang Mbak Titi bilang tadi. Ya, kita rumuskan dulu formulanya, yang mana yang over, yang mana under, kemudian kita cari jalan tengahnya. Ya. Kalau secara ekstrim kita katakan bahwa Sulawesi Selatan harus kita kurangi 4, wah itu kan berat juga bagi pemerintah maupun bagi DPR sekarang untuk membicarakannya dengan masyarakat di Sulawesi Selatan. Ya. Tetapi penyesuaian memperkecil derajat disproporsionalitas itu tetap harus kita lakukan. Dan ini solusinya adalah penambahan kursi itu tadi. Penambahan kursi salah satu solusi. Ya, yang berikutnya yang kita sepakati formula yang harus disepakati semua oleh Pansus maupun pemerintah itu seperti apa. Sehingga nanti ketika misalnya kita bicara 15 ya. Kalau kita bicara penambah 15, kalau kemudian hanya berdasarkan kepentingan subjektivitas anggota Pansus makanya yang terjadi misalnya, nanti rebutan 15 ini, wah ini untuk Jawa Tengah, ini untuk Sumatera Selatan misalnya. Membayangkan pasti akan seperti itu. Tergantung dari anggota Pansusnya, nggak bisa seperti itu. Jadi siapa nanti yang akan bisa menentukan? Makanya kita sepakat tadi Mbak Titi, kita sepakati formulanya. Ya, formulanya disepakati. Kalau berdasarkan jumlah penduduk, maka kita rumuskan formula berdasarkan jumlah penduduk seperti apa, ya kita input datanya. Ketemu ya kita harus taati, ketemunya seperti apa. Ini saya membayangkan. Termasuk kemarin kita juga pernah menawarkan bagaimana kalau jumlah penduduk plus dengan geografis luas wilayah misalnya. Ya, ya kita minta pemerintah melakukan exercise. Ya, ketemu, setelah kita tanya kita perdalam bagaimana formula luas wilayahnya. Kami tidak bisa menghitung luas laut, kami hanya bisa menghitung luas daratnya. Luas darat, ya. Karena ternyata memang luas laut per provinsi itu tidak ada datanya. Ya, batas laut provinsi Maluku dengan Maluku Utara itu nggak ada. Ya, nggak ada. Ini menyulitkan juga. Koordinatnya nggak ada, sehingga nggak bisa dihitung luas wilayah lautnya. Nah, akhirnya kita mengatakan ya sudah hanya bicara jumlah penduduk. Tidak berdasarkan hanya berdasarkan jumlah penduduk. Saya membayangkan ini kompleks sebenarnya kalau memang kita mau mengakomodir itu tadi bukan hanya jumlah penduduk tapi juga bagaimana daerah tersebut. Tapi saya yang khawatirnya adalah bagaimana bukannya semangatnya kan itu tadi ada yang mereka yang belum terrepresent di dalam kursi DPR ini akan terrepresentasikan begitu dengan penambahan tersebut. Tapi bagaimana agar ini jangan sampai bukannya menghitung seperti yang diinginkan oleh masyarakat itu tadi tapi akhirnya malah jadi kompromi antar fraksi. Nah itu mungkin kita akan bahas usai jeda.